Bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda Renungan Minggu Prapaskah ketiga. Marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam dan penuh berkat untuk kita semua. Selamat hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Dalam Injil hari ini, penginjil Lukas membagi kisah menjadi 2 bagian. Yang pertama mengenai dosa dan penderitaan, dan yang kedua ajakan Yesus untuk berbuah, menghasilkan buah-buah kebaikan dalam hidup, yang mana diumpamakan dengan pohon ara yang tidak berbuah. Yesus dalam Injil hari ini memperingati para muridnya untuk menyadari bahwa dosa adalah suatu kenyataan dalam hidup. Dosa seharusnya tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang sama sekali sepele. Jika kamu tidak bertobat, maka kamu akan binasa karena dosa. Orang Yahudi dikenal sangat taat pada hukum Taurat dengan sejumlah perintah dan larangan. Semua itu dibuat dalam rangka menjaga kemurnian. Artinya, semua perintah dan larangan menjauhkan mereka dari dosa. Peringatan Yesus pada hari ini menandakan bahwa meskipun mereka adalah orang-orang yang taat, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa realitas dosa telah merasuki kehidupan mereka. Mungkin saja mereka tidak menyadari akan hal ini
dan merasa baik-baik saja karena merasa seakan-akan telah menjalankan semua perintah dan larangan. Namun mereka justru tidak menyadari bahwa di balik semua keadaan yang tampak baik-baik saja itu, terdapat dosa yang mengendap dan menggerogoti diri mereka. Dosa yang tidak disadari itu pada akhirnya mengakar dan berbuah dalam diri mereka, seperti ketamakan, kebencian, keegoisan, kerakusan, dendam, dan sebagainya. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Sang Penebus, realitas dosa yang tidak disadari tentu dialami juga oleh kita masing-masing. Kadang kita tidak menyadari, menganggap kehadirannya tampak baik-baik saja, dan merasa tidak ada sesuatu apapun yang perlu diperbaharui. Mungkin ketidaksadaran akibat dosa membuat kita merasa nyaman, senang, dan membuat kita seakan-akan baik-baik saja. Namun perlu disadari bahwa ketidaksadaran akan dosa sesungguhnya menjerumuskan kita ke dalam jurang penderitaan. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Sang Penebus, untuk mengatasi ketidaksadaran akan dosa, Yesus menekankan akan pentingnya bertobat. Bertobat berarti kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang tidak sempurna. Pertobatan sejati membawa kita lebih dekat dengan Allah sendiri. Pertobatan justru menciptakan ruang-ruang ilahi yang membebaskan. Pertobatan sejati hendaknya lahir dari sebuah kesadaran bahwa apa yang salah harus kita ubah dan perbaiki. Perubahan itu mesti sampai pada cara hidup agar pertobatan itu menghasilkan buah-buah kebaikan. Oleh karena itu, kita semua diajak untuk masuk ke dalam diri kita masing-masing, menyelami keadaan kedalaman batin dan menyadari segala realitas diri kita. Syukuri apabila kita telah sungguh menghasilkan buah-buah kebaikan, dan mari kita membaharui diri kita apabila ada kecacatan dalam diri kita, supaya pada akhirnya kita menghasilkan buah-buah kebaikan untuk diri kita dan sesama kita. Seperti Santo Paulus, kita juga diajak untuk memaknai kata kesia-siaan. Segala kesia-siaan karena pengenalanku akan Kristus. Sia-sia bukan karena tidak melakukan, menghasilkan atau memaknai sesuatu, tetapi justru karena tidak lelah menghasilkan buah-buah kebaikan dalam hidup. Dan segalanya sia-sia adalah ungkapan kerendahan hati untuk menyadari bahwa kita masih terus menghasilkan buah-buah kebaikan yang bermanfaat bagi diri kita dan sesama. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, bukalah hati kami agar kami mampu mengetahui dan mengakui kesalahan di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Semoga kasih-Mu selalu menjiwai tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan kami setiap hari. Mampukanlah kami untuk mendengarkan kehendak-Mu daripada kehendak kami sendiri. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.